warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat beserta salam semoga tercurah kepada junjungan kita Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin para pemirsa di mana saja berada. Insyaallah pada kali ini saya akan menyampaikan tentang firman Allah Subhanahu wa taala berkenaan dengan pada saat ini, yaitu pada firman Allah surah Al-Baqarah ayat 62, yang mana saya akan menyampaikan tentang penafsiran dari kitab Tafsir Jalalain yang ditulis oleh Al-Imam Jalaluddin Al-Mahali dan Al-Imam Jalaluddin Asyuyuti. Berkenaan dengan tafsir ini, maka kita dapat memahami dengan benar makna daripada ayat Al-Baqarah surah 62. Karena ada beberapa kali ini yang menafsirkan ayat surah 62 ini berdasarkan tekstual. Karena kalau kita sampaikan secara tekstual, maka akan berbahaya buat kita. Karena kita semua tahu dalam setiap ayat yang disampaikan, yaitu berupa asbabul nuzul ayat tersebut. Maka dikatakan bahaya sekali bagi orang-orang yang menafsirkan dengan logika dan pendapatnya sendiri. Dikatakan man fasal Al-Qur'an bi ra'yihi falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang menafsirkan Al-Qur'an dengan pendapatnya sendiri, dengan kehendaknya sendiri, maka sesungguhnya pantas baginya disiapkan tempat duduknya yang terbuat dari api neraka. Nauzubillah summa nauzubillah min dzalik. Oleh karenanya, saya akan mengupas dan menyampaikan tentang tafsir Jalalain ini berkenaan dengan surah Al-Baqarah ayat 62. Bunyi ayat tersebut adalah Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wan nasara was-sabiin man amana billahi wal yaumil akhir wa 'amila shalihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Dalam penafsiran dari ayat ini perlu kita ketahui, yang dimaksud adalah innal ladzina amanu, sesungguhnya orang-orang yang beriman. Ini adalah keimanan seseorang terhadap nabi-nabi sebelum baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni nabi-nabi terdahulu, mulai daripada Nabi Adam alaihissalam dan sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian walazina hadu, dan orang-orang Yahudi. Yang dimaksudkan orang Yahudi adalah mereka yang mengimani pengikut daripada Nabi Musa alaihissalam. Ini kaum-kaum Yahudi. Mereka yang taat kepada perintah Nabi Musa alaihissalam. Mereka yang taat kepada kitabnya berupa Taurat. Dan kemudian wan Nasara, dan orang-orang Nasrani. Orang-orang Nasrani ini adalah pengikut Nabi Isa alaihissalam. Maka dikatakan bahwa Nasara ini adalah kalimat Nasirah. Nazaret itu tempat kelahiran daripada Nabi Isa alaihissalam. Oleh karenanya, orang-orang Yahudi, orang-orang Nasrani, dan orang-orang mereka yang beriman kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga dalam lanjutan was-sabiin, orang-orang yang sabiin. Orang-orang sabiin adalah dalam penafsiran yaitu orang-orang yang tidak pernah terjamah dakwah tentang agama. Ada penafsiran semacam itu. Ada juga dikatakan bahwa mereka yang mengimani atau menggunakan daripada kitab Zabur, yaitu kitab Nabi Daud alaihissalam. Tapi yang jelas dalam makna daripada man amana ini merupakan domir pengganti orang. Domir pengganti orang yang bisa selebihnya kita artikan secara umum. Siapa saja mereka, agama apa saja. Ya, man amana billah, yaitu orang yang beriman kepada Allah wal yaumil akhir, dan beriman kepada hari akhir. Yang dimaksud beriman hari akhir adalah mereka yang mengimani nabi kita, yang mengimani Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wal yaumil akhir, yaitu
orang-orang yang mengimani daripada masa Nabi kita. Dan mengimani Nabi daripada masa Nabi kita adalah mereka yakin kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala dikatakan lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allah tidak pernah beranak, Allah tidak pernah beranakan, dan Allah tidak ada sekutu baginya. Orang-orang yang mengimani di zaman Nabi Musa dan Nabi Muhammad SAW hendaklah mengimani daripada firman-Nya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian falahum ajruhum inda rabbihim, mereka akan mendapatkan pahala di sisi Tuhan mereka, yakni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun, dan mereka enggak perlu takut dan bersedih hati. Jadi makna ayat ini adalah orang-orang yang beriman kepada nabi-nabi sebelumnya, Nabi Muhammad sebelumnya, yaitu mulai dari Nabi Adam dan mereka para Yahudi, Nasrani, Sabi'in, dan juga umat-umat terdahulu, kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, maka sesungguhnya mereka adalah yang mendapatkan ganjaran pahala insya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam ayat ini pun ada asbabul nuzul daripada bagaimana kisah asbabul nuzul daripada ayat 62 surah Al-Baqarah ini. Ini cerita bagaimana Salman Al-Farisi. Salman Al-Farisi ini bercerita kepada Rasulullah SAW membanggakan sahabatnya. Dia membanggakan sahabatnya yang beragama non-muslim, tentang ibadahnya, tentang sholatnya, tentang puasanya. Dibangga-banggakan itu, bla bla bla, diceritakan kepada baginda Nabi SAW. Lalu kata Nabi SAW, wahai Salman, tahuilah bahwa sahabat ini adalah ahli neraka. Mendengar itu, apa kata Salman? Ya Rasul, mendengar ungkapanmu seolah-olah gelap dunia itu. Maka ketika itu diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ayat Al-Baqarah surah ke-62 ini. Ini bermakna pada hadirin jamaah sekalian, bahwa enggak begitu. Jadi orang-orang yang benar-benar beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul. Karena apa? Karena sahabatnya Salman Al-Farisi ini adalah dia mengimani bahwa akan ada lahir Nabi terakhir, yakni adalah Nabi Muhammad SAW. Ini harus benar-benar kita pahami. Jadi bukan secara tekstual, kita maknai bukan secara tekstual. Orang yang beriman kepada Allah, yakni harus beriman kepada Rasulullah SAW. Maknanya begitu. Siapapun mereka, kalau dia beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, mengikuti syariat baginda Nabi SAW di zaman Nabi Muhammad SAW, maka akan mendapatkan jaminan surga oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini maknanya. Dari zaman sekarang, maaf kata, orang-orang di luar muslim itu tidak meyakinkan bahwa Allah itu esa, Allah itu satu, Allah itu nggak punya anak. Di zaman sekarang itu tidak beriman kepada Rasul baginda Nabi SAW, bahkan mengatakan macam-macam terhadap baginda Nabi SAW. Apakah bisa mendapatkan jaminan surga? Menurut keyakinan kita umat Islam, menurut keyakinan kita sekali lagi, mereka tidak akan pernah rafiqul jannah, tidak akan pernah mencium yang namanya bau surga, apalagi masuk ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya para hadirin, para jamaah sekalian, kalau kita mengemukakan tentang pendapat, yaitu tentang tafsir, maka Al-Quran mengatakan fas'alu ala zikri in kuntum la ta'lamun. Tanyakan kepada orang yang paham, tanyakan kepada orang yang ngerti. Jangan asal kita otak kita sendiri sehingga penafsiran kita ini berbahaya. Andai pun ada orang yang demikian, kita pun nggak boleh berharap. Silakan pendapat, oh ini orang Kristen, orang lain semuanya bakal masuk ke dalam ayat ini, silakan pendapat dia. Tapi itu pendapat pluralisme, pendapat orang-orang liberal yang menyatakan semua agama sama. Ketika sama-sama masuk surga, dia pantas kalau memang pemikiran seperti itu. Dan inilah waspada hari ini teman sekalian. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita ke depannya, agar kita tidak terpeleset atau tersesat, dan semoga kita diberkahi senantiasa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Saya tutup dengan kalam wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.